Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin L. Radius dengan NIM 2510521035 dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas. Saya dari kelompok 2, kelas M3 Hukum Bisnis. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tahap pelaksanaan perusahaan go public atau penawaran umum saham di pasar modal. Go public sendiri yaitu adalah perusahaan menjual sahamnya kepada masyarakat di Bursa Efek dengan tujuan mendapatkan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya. Sebelum kita masuk kepada tahap pelaksanaan ini, ada dua tahap sebelumnya yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu ada tahap persiapan dan juga pendahuluan. Jika dua tahap ini sudah siap, barulah kita bisa melakukan tahap pelaksanaan ini. Mari kita bahas mengenai proses-proses tahap pelaksanaan. Yang pertama adalah pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini, perusahaan memberikan dokumen resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita dengar yaitu OJK untuk mendapatkan izin melakukan penawaran umum. Isi dokumen resmi ini adalah tentang kondisi keuangan, prospek usaha, dan berbagai informasi untuk investor agar investor bisa menilai apakah perusahaan ini layak atau tidaknya diinvestasikan. Yang kedua yaitu adalah proses public expose. Pada proses ini perusahaan menjelaskan secara terbuka kepada publik dan juga pihak berwenang bagaimana kondisi dan rencana perusahaan ke depannya. Tujuannya yaitu untuk memberikan transparansi sehingga para investor dapat memahami kondisi perusahaan dan juga dapat memutuskan apakah investor untung atau tidaknya jika membeli saham di perusahaan tersebut. Proses ketiga yaitu pembuatan dan pencetakan prospektus. Setelah dilakukannya public expose, perusahaan harus membuat dan mencetak prospektus. Prospektus itu sendiri ialah dokumen resmi mengenai informasi lengkap tentang perusahaan, seperti laporan keuangan, struktur organisasi, risiko usaha, dan rencana penggunaan dana hasil penjualan saham. Nantinya perusahaan harus menerbitkan prospektus ini di minimal 2 surat kabar nasional agar masyarakat bisa mengakses informasinya dengan mudah. Yang keempat yaitu adalah roadshow. Proses ini pasti berhubungan dengan promosi karena kita sama-sama tahu roadshow ialah kegiatan promosi. Dalam konteks go public, di sini berarti promosinya ialah promosi tentang saham. Jadi perusahaan dan pihak penjamin atau underwriter pergi ke berbagai tempat dan bertemu dengan investor institusional untuk menawarkan saham dan menjelaskan bagaimana potensi perusahaan. Tujuannya jelas untuk menarik minat para investor agar membeli saham pada penawaran umum nantinya. Yang kelima yaitu adalah proses penjatahan di pasar modal. Setelah dilakukannya promosi tadi, perusahaan melakukan penjatahan saham di pasar perdana. Ini pertama kalinya perusahaan menjual saham kepada masyarakat sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Kepada investor yang telah memesan, diberikan jumlah sesuai dengan penjatahannya. Yang keenam yaitu proses pencatatan di Bursa Efek. Pada proses ini dilakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia, yang sebelumnya perusahaan telah melakukan penjualan umum perdana, tapi setelah dicatat, perusahaan telah resmi menjadi emiten, yang artinya saham perusahaan telah resmi bisa diperjualbelikan secara terbuka, jadi masyarakat bisa membeli, mencari data, atau mengakses informasi perusahaan secara terbuka. Selanjutnya yaitu proses terakhir, yaitu proses perdagangan di pasar sekunder.
Kalau tadi jual beli sahamnya yaitu dengan publik atau umum, di pasar sekunder ini jual beli sahamnya berkaitan dengan antar investor. Jadi, antar investor melakukan jual beli saham. Jadi, investor di sini bisa menjual saham yang telah dimilikinya atau membeli saham langsung di pasar modal. Harganya bisa naik ataupun turun sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar. Disinilah menariknya pasar modal karena terjadinya dinamika harga yang bisa naik dan juga bisa turun. Nah, itu tadi adalah 7 dari proses tahap pelaksanaan perusahaan go public. Mulai dari pengajuan pendaftaran, public expose, melakukan pembuatan dan pencetakan prospektus, roadshow atau kegiatan promosi, memperjualbelikan saham di pasar perdana, pencatatan di bursa efek, sampai akhirnya memperjualbelikan saham di pasar sekunder. Proses ini tidak hanya untuk menambah modal demi mengembangkan usaha saja, tapi juga meningkatkan citra dan juga kepercayaan publik terhadap perusahaan, karena saat ini perusahaan telah diawasi oleh umum atau oleh banyak pihak. Proses ini memang panjang, tapi jika dilakukan dengan benar akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi untuk perusahaan. Terima kasih. Semoga penjelasan saya dapat memberikan pemahaman lebih lagi untuk memahami pelajaran pelaksanaan perusahaan go public. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.